Oke teman-teman ya, kita lanjutkan lagi project garapan ngoding pakai AI. Di sini aku rencananya mau ngeklon ya project dari GitHub ke SPCK Editor. Nah, kita buka dulu GitHub-nya. Sebelumnya karena laptop aku rusak ya, gak bisa ngoding lagi di VS Code-nya teman-teman. Jadi aku cari alternatif bisa ngoding di menemukan yang namanya aplikasi SPCK Editor. Kalian kalau mau mencobanya bisa cari di Play Store juga ya. Selain dari SPCK Editor juga bisa menggunakan Ecode atau TrapEdit ya. Tapi di sini aku coba dengan menggunakan SPCK Editor supaya ya meskipun fasilitas mati tapi tetap bisa berkarya gitu ya guys ya. Nah di sini di akun GitHub-nya sudah aku bikin ya project untuk Koperasi Merah Putih yang namanya KDMP Digital. Ini rencananya aku mau clone ya ke SPCK Editor supaya bisa diedit lebih gampang di HP ya. Nah kita buka saja untuk projectnya. Nah setelah itu kita ambil dulu URL GitHub-nya ya guys ya. Nah di sini ada code, kita cari dulu untuk URL-nya. Nah kita pakai HTTP saja ya. Ininya nggak perlu pakai SSH, itu pakai key ya. Nah kita salin. Nah aku salin di sini nih, kita masukkan ke SPCK ya. Kita masukkan ke SPCK Editor ya. Nah teman-teman kalau mau lihat project, nah bisa di berkas atau di menu apa namanya, menu ini nih, nah ini nih menu navigasi. Nah untuk project di sini semuanya ya. Ini yang kemarin kita clone untuk Sepnik sudah diklon ke sini, sudah terhubung ke akun GitHub-nya. Tinggal kita masukkan objek KDMP digitalnya ya. Caranya gampang banget teman-teman ya. Kita tinggal bikin saja apa namanya, project baru ya. Di sini project baru. Nah kita langsung saja buat. Kita cari yang clone repo git. Nah ini clone repo git. Nah di sini kan ada URL ya yang sudah tadi kita copy, kita masukkan saja di sini guys ya, supaya tarik mana tadi URL-nya ya. Nah ini nih. Nah pastikan harus sesuai ya guys ya, sesuai dengan project kalian yang ada di repository GitHub-nya gitu ya. Nah kalau sudah gitu tinggal saja kita langsung klik baik. Nah ini otomatis langsung direct ya guys ya, semua file yang ada di GitHub ke SPCK Editor ini guys. Jadi mungkin ini berhubung lama ya, karena aku bikin project Koperasi Merah Putih ini apa namanya 3 aplikasi guys ya. Yang pertama itu dashboard admin, terus ada juga aplikasi untuk penggunanya ya, simpan pinjamnya gitu. Terus yang ketiganya super admin ya, jadi langsung 3 project sekaligus ya, 3 aplikasi sekaligus dalam satu project. Nanti kita coba buka di SPCK Editor. Mungkin ini filenya banyak banget guys ya. Untuk sementara aku pause dulu untuk videonya ya. Oke teman-teman ya, segitu dulu, nanti aku lanjutkan. Halo semuanya, kita lanjutkan lagi ya guys. Lanjutkan project video yang sebelumnya. Saat aku upload ternyata itu
crash ya guys ya kalau pakai SPCK dengan kapasitas file yang banyak ya. Jadi aku tidak sadar bahwa file zip dan project-project seperti Brother Pay dan SMM panel juga ikut ke push ke GitHub ya. Jadi suka crash guys, jadi gak kuat ya. Aku bolak-balik, bahkan akhirnya kita hapus lagi dari GitHub-nya si rep. Nah kan tadi kita lupa ya bahwa di cPanelnya itu ternyata banyak ini guys, banyak file-file yang ke-push secara otomatis ya ke GitHub-nya. Jadi berat banget tanpa kita filter untuk di-clone ke SPCK-nya guys. Nah kalau dilihat dari cPanel aku ini daftarnya sekitar 170 file lebih ya, per 200 file. Nah ini juga ke ini nih, apa yang zipnya juga ini keambil ya tadi. Jadi terpaksa deh aku konsultasi lagi ke si Gemini-nya, ngobrol-ngobrol lagi ya gimana ya solusi. Dan akhirnya kita ikutin arahan dia yang memutuskan untuk menghapus ulang ya. Dan memang itu agak rumit juga sih guys ya, menghapus ulang repositorinya yang sudah terkoneksi sebelumnya pakai VS Code ya. Sayang juga ya, lumayan. Jadi kita koneksikan ulang lagi. Nah ini tadi aku sudah ngobrol panjang tadi guys ya, karena bolak-balik gagal mulu, crash mulu ya saat di-clone ke SPCK editornya guys. Jadi solusinya teman-teman harus memfilter dulu ya kalau mau nge-clone dari GitHub ke SPCK editornya, karena dia punya timeout gitu ya ketika nge-push. Bahkan kita juga coba nge-push ulang ya dari cPanelnya, cuman tadi banyak yang gagal guys karena salah kode SSH-nya ya. Jadi ini aku ngobrol panjang banget sama si GPT-nya, dan akhirnya alhamdulillahnya berhasil di-push ya guys ya, dengan menggunakan filter di file gitignore-nya ya. Di file gitignore-nya kita filter apa saja yang tidak boleh di-push ke GitHub. Dan setelah itu alhamdulillahnya ini sudah berhasil ya, hampir sekitar 170 file ya itu sudah berhasil di push dengan memakai file push.php ya, pakai PHP. Nanti di pushnya lewat URL browser, dan setelah dicek di GitHub-nya juga sudah otomatis. Dan akhirnya alhamdulillah bisa di-clone teman-temannya. Ternyata bisa di-clone juga lewat SPCK editor. Nah kalau memang ada dua alternatif sih ya kalau gagal di-clone ke SPCK editor. Ini si Gemini-nya juga nyaranin bisa
menggunakan GitHub Dev ya. Jadi itu aplikasi langsung GitHub-nya untuk developer yang menggunakan browser, katanya bisa pakai VS Code langsung ya via browser. Tapi karena aku sudah coba clone ulang melalui SPCK editornya dengan sukses. Nah ini sudah kepush ya semuanya dengan memfilter. Jadi kalian tadi bisa di commit ulang lagi ya, di clone ulang lagi dengan cara tadi ya, ambil URL project di HTTPS-nya ya, kemudian dimasukin lagi ke editor tadi seperti tadi guys. Dan nah setelah di clone ulang ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama guys, cuma beberapa detik saja. Alhamdulillah ini berkasnya sudah masuk semuanya. Nah file-filenya sudah masuk, tetapi ini pakai PHP guys ya. Jadi kalau pakai PHP ini memang gak bisa dibuka ya kalau untuk pratinjau di SPCK nya, karena ini kita pakai PHP. Tetapi alhamdulillahnya ini sudah terkoneksi seperti halnya yang project Sepnik ini ya. Nah bisa kita lihat di sini ada yang namanya Git. Nah ini sudah aku koneksikan, sudah terkoneksi ke Gitnya. Jadi tiap kita coding di SPCK editornya otomatis ngepush ke GitHub dan deploy langsung ke cPanel ya kalau yang KDMP digital. Kalau yang Sepnik ini kita deploynya ke Vercel ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian menemukan kesulitan yang sama ya untuk mengklon atau memindahkan projectnya dari laptop atau dari cPanel ke HP pakai SPCK editor, ini mungkin bisa jadi cara yang cukup untuk memecahkan masalah kalian ya. Cukup ikuti saja teman-teman ya langkah-langkah daripada solusi yang ditawarkan oleh AI asisten kalian ya. Jadi seperti itu saja teman-teman. Alhamdulillahnya sih kita sudah aman ya, ini sudah terkoneksi dan terbuka semua filenya. Tinggal kita coding-coding aja jika ada perubahan yang kita nanti butuhkan ya. Oke segitu aja teman-teman ya. Kita lanjut di project-project yang garapan lainnya.